Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan pertemuan-pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin melanjutkan apa yang kemarin saya coba untuk saya jelaskan, bahwa ada satu sikap yang ideal di dalam berislam, yaitu ketika kita mencoba untuk berada di tengah. Maka Islam marhab tengah itu sekarang menjadi pilihan, tetapi bukan berarti kita harus menyingkirkan sesuatu yang cenderung ke kiri atau sesuatu yang cenderung ke kanan itu serta-merta. Kita perlu belajar untuk menggiring apa yang menjadi kecenderungan kiri dan kecenderungan kanan itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Saya sering mencoba untuk menerjemahkan Islam kiri itu seperti apa yang disampaikan oleh beberapa teman yang belajar tentang bagaimana berislam itu dalam pengertian sosiologis. Berislam kiri itu berislam secara kritis, kontekstual, dan ada kecenderungan sedikit liberal. Tapi bukan berarti meninggalkan Islam, tetapi mencoba membaca teks dan menerjemahkan teks Islam itu dalam konteks di mana dia berada, sehingga ada dinamika dalam kehidupan berislam itu, dan Islam menjadi terterjemahkan, terimplementasikan sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Nah, kecenderungan seperti ini sering dikritik orang, karena ketika orang punya keinginan untuk melakukan kontekstualisasi pemahaman tentang Islam dari teks Islam itu, seringkali kebablasan kata orang yang mencermati kelompok Islam gaya kiri dalam pengertian yang positif ya. Saya ditanya oleh orang, Pak, kenapa sekarang ini orang cenderung sangat percaya dengan jam yang dibuat oleh orang kafir untuk melaksanakan waktu sholat, sehingga rentang waktu sholat dari mulai sampai berakhirnya waktu sholat itu selalu ditentukan oleh jam yang dibuat oleh kafir. Saya sambil tersenyum begini, ya jam itu dibuat oleh siapapun dari proses belajar yang tidak mudah. Jadi belajar dari alam. Jadi fenomena alam tentang waktu itu dipelajari, kemudian disaintifikasikan. Ini proses saintifikasi orang yang kemudian melahirkan sebuah karya. Siapakah mereka? Itu tidak terlalu penting, tetapi apakah karya itu berseberangan enggak dengan prinsip syariat Islam? Kalau berseberangan ya jangan diikuti. Nah sekarang kalau kita mau sholat subuh, kemudian kita pakai jadwal waktu sholat subuh itu yang sudah tertera, dan itu dihasilkan oleh sebuah proses perhitungan yang ilmiah, dan kemudian muncul jam berapa, menit ke berapa, bahkan kalau mau diteliti detik ke berapa pun bisa dibuat. Apakah itu Islami atau tidak? Saya katakan itulah kecenderungan kiri. Artinya kecenderungan untuk melakukan kontekstualisasi pemahaman Islam, sehingga kita tidak perlu melihat lagi matahari untuk melaksanakan sholat. Sehingga ketika kita mau sholat subuh tidak perlu kita mengintip fajar.
fajar sotiknya tidak perlu kita intip itu, sehingga kita tidak perlu lagu ini kadib apa sotik. Nah ini saya selalu mengatakan ini hasil dari sebuah pemikiran Islam kiri dalam pengertian yang positif. Dan apakah kita harus menafikan sehingga kita harus kesulitan untuk melaksanakan sholat? Tetapi ketika ceritanya apakah kita 100% percaya, ya kita boleh mengoreksi kok. Dan bahkan jamnya kita lihat dulu nih, jamnya tepat enggak nih. Jangan-jangan jamnya mati malah, atau jamnya itu karena kehabisan baterai, karena digital. Jam digital kan ada yang pakai baterai, ada yang pakai listrik ya, karena gangguan elektrikalnya kemudian mengalami kelambatan atau terlalu cepat. Nah itu perlu kita koreksi. Jadi koreksi atas jam itu sesuatu yang bisa kita lakukan, dan bahkan apa yang dibuat oleh manusia itu bisa salah bisa benar, tetapi itu adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh manusia dan kita tidak perlu menafikan. Tetapi jangan sampai kita mengolok-olok orang yang tidak mau memakai jam karena ingin melaksanakan sholat dengan melihat gejala-gejala alam yang kemudian melahirkan sebuah pemikiran dan tindakan bahwa sholat itu harus dilakukan dengan melihat matahari misalnya, dari melihat fajar sampai kemudian melihat terbenamnya matahari, kemudian melihat waktu isya itu dengan tanda-tanda yang memang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, dan itulah yang kemudian dipakai oleh sebagian umat Islam, dan itulah yang saya sebut sebagai Islam kanan positif. Tapi karena mereka itu tidak mau melakukan proses kontekstualisasi pemikiran dengan perkembangan zaman karena tidak mau pakai jam, ya akhirnya apa yang mereka lakukan itu tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh Islam kiri. Nah ini kalau kita berpikir positif. Dan kemudian saya mengatakan kepada teman-teman yang bertanya tentang waktu sholat, biarlah orang Islam itu sholat dengan cara berpikir mereka, yang penting jangan pernah tidak sholat. Jadi jam itu sekunder bagi saya, dan gejala-gejala alam itu primer. Nah, pemahaman atas gejala alam yang kemudian melahirkan jam itu adalah sebuah karya yang perlu kita hargai, dan itu adalah proses saintifikasi. Dan bahkan berkali-kali saya mencoba untuk menelaah pemikiran Pak Kunto Wijoyo tentang saintifikasi Islam itu, setelah juga belajar tentang Islamisasi yang ditulis oleh beberapa orang, termasuk Islamisasi ilmu pengetahuan yang gagasan awalnya itu ditulis oleh Al-Faruqi yang kemudian diterjemahkan oleh Naqib Al-Atas sampai kemudian menjadi sebuah karya yang dipelajari oleh orang, bahwa kita harus mengislamkan ilmu pengetahuan. Dan bahkan kemudian sekarang proses Islamisasi itu mengalir kemana-mana, ada Islamisasi ekonomi, Islamisasi politik, Islamisasi pendidikan, kemudian muncul istilah ekonomi Islam, politik Islam, pendidikan Islam. Ini kan gagasan yang muncul dari proses Islamisasi sesuatu yang nyata di dalam kehidupan. Tetapi ketika gagasan tentang pendidikan yang ada dalam Al-Quran itu kita baca, ada proses, yaitu bagaimana melakukan saintifikasi gagasan Al-Quran itu, sehingga Al-Quran itu kita breakdown menjadi sebuah karya tafsir yang betul-betul selaras dengan kepentingan zaman. Ya, misalnya ketika kita bicara tentang gerakan dakwah Islam, ya kita bisa baca teks Al-Quran tentang perintah dakwah dan bisa membaca sirah Nabi tentang bagaimana Nabi berdakwah, tetapi kita harus melakukan kontekstualisasi pemahaman atas apa yang ada dalam Quran itu dan apa yang ada di dalam hadis itu, sehingga apa yang kita kerjakan itu memang betul-betul selaras dengan kepentingan zaman. Ya, saya pernah berdiskusi dengan teman-teman jamaah tabligh tentang khuruj misalnya, bagaimana mereka itu kemudian meluangkan waktunya untuk berdakwah di mana-mana dengan tidur di masjid dan sebagainya. Itu sesuatu yang perlu dihargai. Tetapi ketika saya tidak seperti mereka, saya dialogkan dengan mereka bahwa saya punya semangat sama dengan Anda, tapi khuruj saya itu khuruj dalam pengertian lebih kontekstual. Saya keluar di media sosial untuk selalu menyapa, dan saya juga ingin mendapatkan sesuatu dari media sosial dengan
mendengarkan dan mencermati para mubalik, para khotib, para ustadz, para kiai ketika beliau itu berbicara. Dan bahkan saya seringkali membaca buku-buku tipis yang halamannya itu kurang dari 100, yang merupakan karya-karya ulama besar yang perlu saya baca gagasannya itu untuk saya ketahui dan saya cermati, kemudian saya lakukan kontekstualisasi pemahamannya dengan sesuai dengan apa yang pernah saya pelajari, saya selaraskan dan kemudian menjadi gagasan saya yang saya tulis dan kemudian saya terjemahkan di dalam pengajian-pengajian saya dan bahkan dalam tindakan-tindakan saya. Kecenderungan saya itu disebut kecenderungan kiri karena saya kritisi semuanya dan kemudian saya lakukan kontekstualisasi. Tapi ketika saya itu mencoba melihat bagaimana kehidupan itu sudah mulai menyeberang dari konsep-konsep Islam dan prinsip-prinsip Islam, saya kembali kepada teks untuk tahu apa sebenarnya yang dimau oleh Quran dan Sunnah itu, sehingga saya belajar kembali Al-Quran dan hadis itu untuk tahu. Dan ini kecenderungan balik kanan. Jadi balik saya ke kanan untuk memahami apa sebenarnya pesan-pesan Al-Quran dan hadis itu untuk bisa saya terjemahkan menjadi sesuatu yang pada saatnya mungkin berseberangan atau berbeda dengan apa yang dilakukan oleh banyak orang. Di malam saya mencermati tentang fenomena KPK, tentang kata jujur itu. Jujur itu seharusnya menjadikan orang mujur, sehingga orang jujur itu adalah orang yang hebat. Tapi jujur itu sekarang jadi kojur, karena dengan jujur kata orang-orang KPK yang tergusur, tersisih itu menjadikan dirinya dipecat. Jadi jujur itu menjadi sesuatu yang menjadikan dirinya kena petaka karena sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan jadi menjadi orang jujur itu menjadi orang yang diemui dalam bahasa Jawa. Tidak dimaui banyak orang yang memang terganggu dengan orang-orang jujur dan punya komitmen yang kuat untuk tetap jujur, dan pada saatnya integritasnya terbangun di dalam pribadinya dan mereka menjadi orang-orang yang hebat dengan kejujurannya. Sekali lagi ini fenomena yang bisa kita lihat tanpa harus kita analisis lebih dalam. Saya katakan bahwa ketika ayat Quran itu berbicara, sebenarnya ayat Quran itu tengah berbicara dengan orang-orang yang harus berpikir. Kalau orang-orang yang tidak berpikir, ya sulit untuk membaca Al-Quran itu. Sehingga kata-kata afala ta'qilun, tatafakkarun, yatafakkarun, dan yang searah dengan itu adalah sesuatu yang menantang bagi diri kita. Ayo kita cermati ayat-ayat Al-Quran itu yang secara tekstual berbicara dengan kita untuk kita pahami secara kritis dengan cara berpikir kita yang kritis. Dan kata kritis itu positif. Orang yang bersikap kritis bukan orang yang menolak gagasan, tapi orang yang mencermati gagasan dengan sangat rasional, dengan nalar yang benar, dengan proses berpikir yang tepat. Kemudian dia tidak kehilangan arah untuk bisa memahami sesuatu secara tepat. Sehingga boleh jadi orang yang kritis itu akan menolak gagasan yang tidak tepat dan menerima gagasan yang tepat. Dan ini yang selalu saya katakan pada para mahasiswa saya. Anda jangan mengatakan iya terhadap apa yang saya sampaikan. Ayo, kalau perlu kita berdiskusi dan mencoba untuk menemukan sesuatu yang lebih pas, lebih pantas, lebih proporsional, lebih benar dari gagasan-gagasan yang saya coba untuk saya sampaikan dalam perkuliahan saya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ya terkait dengan hal ini saya pernah memberikan ceramah tentang Islam wasatiyah, dan ini yang kemudian ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Jangan pernah kita berislam secara berlebihan, terlalu ke kanan jangan, terlalu ke kiri jangan, apalagi kemudian secara a priori menolak sesuatu yang ke kanan dan ke kiri dalam pengertian yang positif. Para sahabat yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang menginspirasi saya, itu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang bisa kita lacak nanti di dalam kitab Sunan An-Nasai juz 4 halaman 228, hadisnya nomor 3029. Jadi kalau Anda melacak, silahkan melacak di dalam kitab Sunan An-Nasai, juznya juz 4, halamannya halaman 228, hadisnya nomor 3029. Di dalam hadis itu Rasulullah dinyatakan pernah bersabda,
iyyakum wal ghuluwa fid din. Jauhilah sikap berlebihan di dalam beragama. Fa innama ahlaka man kana qablakumul ghuluwu fid din. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu pernah hancur karena sikap berlebihan di dalam beragama. Nah, din itu merujuk pada sistem, ya, merujuk pada sistem, dan pada saatnya bisa jadi kita terjemahkan jadi perilaku. Nah, agama itu adalah sebuah sistem yang ditawarkan, dan kemudian kalau kita pahami akan menjadi cara berpikir, dan ketika kita terapkan akan menjadi tindakan, dan ketika kita lakukan terus-menerus akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan, dan pada saat kita nikmati dan kemudian menjadi bagian dari kepribadian kita akan menjadi karakter. Nah, orang itu ada yang punya karakter ketika memahami dan menerjemahkan agama di dalam kehidupan itu berlebihan, sehingga terkesan agama itu menjadi sulit, kaku, dan tidak mengenakkan itu, sehingga beragama itu menjadi tidak nikmat. Kalau dalam bahasa murid-murid saya, sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit syirik, sedikit-sedikit nifak, sedikit-sedikit salah. Lalu mana yang benar? Saya pernah membaca buku tentang fikih muamalah kontemporer. Itu hampir semua proses muamalah yang dilakukan oleh bank syariah sampai PMT itu haram semua itu. Hampir semua itu, bukan semuanya. Sedikit-sedikit haram. Murabahah haram misalnya. Lalu semua jadi tidak nyaman, padahal di mana letak keharamannya itu perlu kita teliti. Saya kritisi, haram itu bukan pada zatnya ketika kita bicara gagasan murabahah, tapi pada konsep yang terkait dengan proses transaksinya. Jadi proses transaksi yang kemudian melahirkan riba itu bisa terjadi di dalam jual beli, utang piutang dan sebagainya. Tetapi utang piutang dan jual beli itu sesuatu yang dibolehkan. Nah, kalau murabahah itu diterjemahkan menjadi konsep jual beli, ya kemudian bisa kita kembangkan. Bahkan saya pernah belajar fikih muamalah dengan metode muqaranah, dengan perbandingan tentang jual beli kredit. Argumen yang dibangun oleh orang yang mengharamkan dan menghalalkan itu sama-sama kuat kok. Tapi pada saatnya saya mencari celah. Ternyata persoalan kredit atau kontan itu persoalan cara saja. Termasuk di dalamnya ketika kita bicara tentang jual beli offline atau online. Itu soal cara saja. Bukan online-nya atau offline-nya yang halal atau haram, tapi bagaimana proses itu menghadirkan sesuatu yang sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Kalau sesuai dengan prinsip syariah, kenapa diharamkan? Sekarang ini dalam banyak hal saya melakukan jual beli online. Saya tidak pernah beli pulsa secara offline. Untuk apa? Online aja bisa, harganya juga sama. Tetapi begitu orang mengatakan fintech haram titik, udah. Ya, teknologi yang terkait dengan finance itu melahirkan sebuah karya yang namanya fintech, itu kemudian kebiahuyah dalam bahasa Jawa, digeneralisasi bahwa semua haram tanpa kecuali dan tidak ada kemungkinan celah untuk menghalalkan. Nah, selesai. Tetapi bagi orang yang menghalalkan dengan mencari celah kemungkinan kita itu untuk bisa bertransaksi secara online, ya akhirnya melahirkan karya-karya muamalah yang luar biasa. Termasuk ketika saya membimbing beberapa orang mahasiswa tentang jual beli online. Ya, e-commerce itu sebuah gagasan yang bagus, dan saya punya tulisan tentang e-commerce itu yang dulu pernah saya coba untuk saya gagas ulang, tetapi berhenti karena banyak kegiatan yang harus saya lakukan untuk kemudian saya menjadi kehilangan waktu mencermati kembali tentang apa yang saya gagas itu. E-commerce itu sesuatu gagasan yang harus dihargai, yang pada saatnya itu bisa kita jadikan sebagai model dalam proses jual beli. Dan dalam dunia bisnis itu menjadi sesuatu yang menjadi tren sekarang. Dan kalau kita itu mengharamkan semuanya, kita bisa terlempar dari percaturan bisnis internasional misalnya. Kalau e-commerce itu kita haramkan sama sekali. Tetapi kalau kita halalkan sama sekali sampai sikap kritis, ya kita bisa terjebak. Bahkan saya pernah
diskusi dengan teman saya tentang multi level marketing, itu tidak bisa kita katakan halal murni atau kita haramkan serta-merta tanpa pengecualian. Kita lihat gagasan multi level marketing itu sebuah gagasan yang perlu kita hargai, perlu kita apresiasi. Tapi kemudian ketika gagasan itu dilaksanakan, ada proses transaksi yang perlu kita kritisi, ayo kita kritisi tanpa harus bersikap apalagi untuk mengharamkan semuanya. Bahwa di dalam LMM itu ada kemungkinan kecurangan, ada kemungkinan yang berseberangan dengan syariah, ya kita katakan, dan itu yang harus kita kritisi dan kemudian kita perbaiki. Sehingga saya katakan, mau MLM, mau waralaba, mau apa saja yang mau kita lakukan di dalam proses jual beli itu silakan saja. Tetapi kita harus mencermati di mana kegiatan itu memang tidak berseberangan dengan prinsip syariah. Dan kebetulan karena saya dosen ekonomi Islam, saya katakan bahwa apa yang saya pelajari dari ekonomi Islam itu bagus sekali. Konsep-konsepnya itu yang saya baca itu tawarannya sangat bagus. Cuma ada beberapa yang mengkritisi, ya nggak apa-apa, silahkan. Nah, di dalam hadis ini ada sesuatu yang menurut saya sangat bagus untuk kita cermati. Rasulullah melarang jangan sampai ada sikap ghulu, berlebihan di dalam beragama, dalam arti memahami dan mengamalkannya. Bagaimana kita memahami agama sebagai sebuah sistem yang ditawarkan, dan bagaimana kita mengamalkannya sebagai sebuah proses pengamalan yang didasarkan pada gagasan yang kita pahami, itu harus kita lihat sebagai sesuatu yang utuh. Nah, ada beberapa ungkapan yang digunakan oleh para ulama yang terkait dengan sikap hulu itu. Yang pertama, sikap hulu itu juga bisa disebut sebagai at-tanattu. Itu yang oleh para ulama dikatakan ini sikap yang juga harus dicermati. Abdullah bin Mas'ud pernah meriwayatkan dari Rasulullah bahwa beliau, kata Abdullah bin Mas'ud, pernah bersabda, halakal mutanatti'un qalaha salatan, celakalah orang-orang yang ekstrim. Beliau mengucapkannya, mengatakannya, menyampaikannya sampai 3 kali. Kemudian ada konsep yang kedua yang disebut tasaddud. Tasaddud itu memberatkan diri. Kalau tadi ekstrim, itu yang kedua memberat-beratkan diri, tasaddud. Dan ini dirujuk dari sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Dikatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, la tusaddidu ala anfusikum fa yusaddidullahu alaikum fa inna qauman shaddadu ala anfusihim fa shaddadallahu alaihim wa tilka baqayahum fil sawami wad diyar warahmaniyah ibtada'uha ma katabna alaihim ma katabna alaihim wa katabna alaihim. Jadi di dalam hadis ini kira-kira kalau diartikan begini, jangan pernah kamu memberatkan dirimu sendiri, sehingga Allah akan memberatkan dirimu. Sesungguhnya satu kaum itu telah memberatkan diri mereka, lalu Allah memberatkan mereka. Sisa-sisa mereka masih dapat kamu saksikan dalam biara-biara dan rumah-rumah peribadatan mereka. Mereka mengadakan rahbaniyah di sini, ketuhanan atau rahiban. Jadi mereka itu punya lembaga kerahiban, padahal kami tidak mewajibkannya atas mereka. Ya. Jadi dikatakan fatil ka baqayahum fis sawami wad diyar warahbaniyah ibtada'uha ma katabna alaihim. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa ya mereka melakukan sesuatu yang diada-adakan, padahal sesuatu itu justru memberatkan mereka, yaitu rahbaniyah. Jadi lembaga keberitaan yang membuat mereka itu menjadi terisolasi dan seolah-olah mereka menjadi kelompok eksklusif yang harus dihormati. Dalam hadis lain dikatakan indatina yusrun walan yusaddad din illa ghalabah. Ini yang harus kita cermati. Ada kata-kata walan yusaddad dina illa ghalabah. Agama ini, kata Rasulullah, mudah, dan tidak ada seorang yang mencoba mempersulit dalam agama itu, melainkan ia akan gagal di dalam beragama. Artinya di dalam memahami agama itu gagal, di dalam mengamalkannya juga gagal. Dan ini banyak terjadi.
di seputar kita. Betapa sulitnya agama itu dipahami dan betapa sulitnya diamalkan itu karena tasaddud itu. Nah, kemudian ada yang disebut al-i'tidaa, melampaui ketentuan syariat. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ya, ada firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, di surat Al-Baqarah ayat 190, surat Al-Baqarah ayat 190, wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Batas apa ini? Hudud ini ketentuan agama. Anda boleh memerangi orang, tapi jangan melampaui ketentuan yang telah digariskan oleh Allah. Di dalam ayat yang lain dikatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 187, tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah batasan-batasan hukum Allah, maka jangan kalian melampauinya. Artinya apa? Jangan pernah kamu itu melanggar aturan Allah. Nah, banyak orang yang mencoba untuk beragama justru dengan melanggar aturan Allah. Ini kritik terhadap teman-teman yang disebut Islam kiri itu, ya, yang cenderung berpikir liberal dan bertindak liberal, itu dikritik oleh orang, dan nggak usah marah. Yang mengkritik juga jangan ngotot memberikan sesuatu yang kemudian menjadikan kritik itu menjadi celaan. Nggak usah. Biarlah semua mengalir, dan yang penting kita harus jujur dan terbuka untuk berdialog. Kemudian ada istilah yang lain yang disebut at-takalluf, memaksa-maksa diri. Di dalam surat Shad ayat 86 Allah menyatakan, kul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Katakanlah ya Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun padamu atas dakwahku, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan. Nah, di sini dikatakan jangan maksa-maksa diri. Ya, kalau kita itu maksa-maksa diri memang repot. Kalau memang bisa silahkan dilaksanakan. Kalau memang tidak mampu jangan. Jadi sikap hulu atau sikap melampaui batas itu memang tidak baik. Apalagi batas-batas kebenaran yang ditabrak, sehingga justru salah. Sesuatu yang berlebihan itu justru akan membuat orang bisa keluar dari sesuatu yang benar, sesuatu yang lurus, dan bisa jalan bengkok yang dilalui. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hulu itu berlebihan terhadap sesuatu dan menekan hingga melampaui batas. Artinya apa? Ada orang yang justru akan terlalu belok kiri, terlalu belok kanan, dan pada saatnya justru dia akan kehilangan arah. Bersikap kiri-kirian silahkan, kita melakukan kontekstualisasi pemahaman silahkan, tapi jangan berlebihan. Berpikir tekstual silahkan, tapi jangan berlebihan. Terlalu tekstual susah, tetapi terlalu kontekstual itu bisa menyimpang. Jadi sikap hulu yang dulu pernah menjangkiti umat manusia itu mestinya kita coba untuk kita pelajari. Banyak orang yang gagal di dalam beragama itu karena hulu, dalam arti terlalu ke kiri, tapi juga bisa terlalu ke kanan. Ya. Dan itu yang pernah dilakukan oleh orang-orang di zaman dulu, yang oleh Rasulullah diingatkan bagaimana umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat Nabi Musa dikecam karena telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Allah. Seperti ketika orang Yahudi itu mengatakan Uzair itu putra Allah, orang Nasrani mengatakan Al-Masih itu putra Allah. Ini berlebihan di dalam berakidah. Ya, dan disinilah kemudian kita tidak boleh melakukannya. Dan sikap hulu itu menjadi sesuatu yang bisa jadi karena diyakini menjadi sesuatu yang dipertuhankan, menjadi berhala yang kemudian menjadikan mereka tidak mau keluar, sehingga mereka itu merasa paling benar dan gampang sekali menyalahkan orang. Ketika mereka beragama dan kemudian sikap beragama mereka itu ada dalam jebakan hulu, mereka kemudian mengatakan inilah yang paling benar, cenderung orang ini akan selalu menyalahkan orang lain yang tidak sama dengan dirinya, tidak sama cara berpikirnya, tidak sama dengan cara mengamalkan agama yang mereka lakukan, sehingga dianggap orang yang berlebihan di dalam syariat itu orang yang melampaui batas yang telah mereka gariskan. Ada tuduhan ifrat atau tafrid terhadap orang-orang yang berbeda dengan mereka, dan inilah yang selalu saya sampaikan, jangan sampai kita terjebak dalam sikap hulu. Sikap hulu itu adalah akhlak marmumah, akhlak yang tercela. Jangan sampai kita hulu di dalam beribadah, jangan sampai hulu di dalam muamalah, sehingga sekarang ini orang dengan mudah melakukan takfir, mengkafirkan orang karena sikap hulu itu.
Dan sikap hulu di dalam akidah, sikap hulu dalam ibadah, sikap hulu dalam kehidupan muamalah itu cenderung akan melahirkan manusia-manusia yang sulit bersikap toleran. Dan inilah yang harus kita coba untuk kita cermati, kita kritisi. Mudah-mudahan pada saatnya kita akan bisa masuk di dalam sikap tengah, tidak ke kanan berlebihan, tidak ke kiri berlebihan, sehingga kita menjadi orang yang mutawassit, orang yang bersikap tengah. Dan pada saatnya kita akan mengerti bagaimana seharusnya berislam dengan benar, karena apa? Kita selalu bisa mengkritisi apa yang kita pahami dan kita amalkan di dalam kehidupan kita. Dan marilah kita renungkan bersama-sama, kita mencoba untuk memahami apa yang terjadi pada orang lain, dan kita coba untuk menghormati mereka, karena apapun yang kita tahu, kita pahami, dan kita hormati dari orang lain itu akan bisa berbalik menjadi sesuatu yang sama. Orang lain pun akan bisa memahami kita, akan bisa menghargai kita, dan akan menghormati kita. Dan kalau hidup itu bisa saling memahami, saling menghormati satu sama lain, insya Allah hidup itu menjadi nyaman, sehingga orang merasa dihargai dan dihormati satu sama lain, dan berislam itu menjadi nyaman. Dan pada saatnya kita tidak perlu saling menyalahkan, apalagi ketika sama-sama ingin menjadi orang yang benar di dalam berislam. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.